Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 26 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah kelima. Bacaan dari Yohanes bab 11 ayat 3 sampai 7, dilanjutkan ayat 17, 20 sampai 27, dan dilanjutkan ayat 33b sampai 45. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, desa tempat tinggal Maria dan saudaranya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab melalui penyakit itu Putra Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya, serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat cahaya dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena tidak ada cahaya di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersukacita aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah sekarang kita pergi kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah, yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sini, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus yang membangkitkan Lazarus. Dalam bacaan yang kita dengarkan bersama-sama, di mana tadi Yesus mengatakan bahwa ia sengaja tinggal 2 hari dan mau pergi ke Yudea. Demikian juga ia tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu.
Yesus bukannya tidak peduli pada sakit Lazarus, tetapi Yesus mau mengajarkan kuasa Allah yang menghidupkan, bahkan mengatasi kematian dan iman akan kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam peristiwa Injil hari ini mau mengatakan kepada kita, Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Ia mengatasi kematian karena Dialah Sang Sumber hidup. Dan yang kedua, dalam kesulitan dan kesusahan, Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Dalam situasi sulit, kita bersimpuh tersungkur di depan kaki Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini merupakan doa dan pengharapan Maria kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau tersungkur di depan kaki Yesus, pastilah Yesus akan bertindak. Maka kata-kata Yesus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Sabda Yesus bukan omong kosong. Kata-katanya itu merupakan kata-kata yang luar biasa, bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Ia dapat menghidupkan Lazarus kembali. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita dapat belajar bersama-sama melalui peristiwa hari ini di mana Yesus telah membangkitkan Lazarus. Bahwa kita juga diingatkan di sini bagaimana Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita datang kepada Yesus dalam situasi apapun, dalam situasi kesulitan maupun kesusahan, kita datang tersungkur kepada Yesus, memohon kepada Yesus, dan tentunya dengan rasa percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengabulkan, atau Tuhan Yesus pasti akan memberikan jawaban yang terbaik ketika kita tersungkur di bawah kakinya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini, di masa pertobatan ini, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Sumber kehidupan, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Mari sekali lagi kita belajar dari peristiwa pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.